Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini anak-anak bisa menyimak video dari ibu. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai eksponen. Jadi, pasti sebagian dari anak-anak masih ada yang belum tahu apa itu eksponen. Jadi, eksponen itu sama saja dengan bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai definisi dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi dari eksponen dan menggunakan sifat-sifat eksponen dengan tepat dan sistematis sesuai capaian pembelajaran fase D untuk bilangan dan aljabar. Nah, definisi dari eksponen itu, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat dituliskan dengan A pangkat N sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A, di mana perkalian A ini merupakan N faktornya. Jadi A itu bisa disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N-nya itu disebut dengan bilangan pangkat. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, itu ada 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan itu 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Itu karena pangkatnya ini merupakan jumlah dari yang dikalikan. Kan 2-nya ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ada 4. Jadi menghasilkan 2 pangkat 4. Untuk contoh yang selanjutnya, itu ada 3 dikali 3 dikali 3. Itu menghasilkan berapa? Nah, untuk yang 3 kali 3 kali 3 ini menghasilkan 3 pangkat 3 karena pangkatnya itu berjumlah 3. Lalu yang ketiga itu ada 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, ini menghasilkan pangkat berapa? Nah, untuk yang 5 perkalian 5 ini yaitu 5 pangkat 6 karena jumlah dari 5-nya itu ada 6. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, sifat eksponen yang pertama yaitu ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Itu sama saja dengan A pangkat M ditambah dengan N. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu ada 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Jadi, untuk pangkatnya ini kita bisa jumlahkan. Jadi, 2 di pangkat 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 menghasilkan 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu ada 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3. Itu menghasilkan berapa? Coba anak-anak bisa hitung terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya itu adalah 5 pangkat 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 berapa? 5. Jadi, 5-nya ini pangkat 5. Nah, apakah anak-anak bisa memahami materi dari ibu? Oke, karena anak-anak sudah memahami, kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua ini kita punya A pangkat M itu dibagi dengan A pangkat N, atau A pangkat M itu sama per A pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, pangkatnya itu kita dapat kita kurangkan. Nah, kita langsung ke contoh, yaitu ada 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 5. Untuk menyelesaikannya, yaitu sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi dengan 5. 7 kurangi 5 berapa? 7 kurangi 5 itu 2. Jadi, operasi sifat ini yaitu menjadi 3 pangkat 2. Nah, untuk contoh yang kedua, itu ada 7 pangkat 3 dibagi dengan 7 pangkat 2. Itu menghasilkan berapa anak-anak? Coba bisa dihitung terlebih dahulu. Nah, ayo kita cocokkan, yaitu menjadi 7 pangkat 3 dikurangi dengan 2. 3 kurangi 2 berapa? 1. Jadi, hasilnya adalah 7 pangkat 1 atau dapat kita tuliskan menjadi 7 saja. Nah, sifat yang ketiga yaitu apabila kita punya bilangan berpangkat lalu kita pangkatkan, maka pangkatnya ini kita kalikan. Jadi, A pangkat M itu dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, untuk lebih paham, kita langsung ke contohnya.
Kalau di sini ibu punya 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadi untuk penyelesaiannya itu 5 dipangkat 5 pangkat 3-nya itu dikalikan dengan pangkat 4. Jadi 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 kan 12. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 12. Lalu untuk contoh yang kedua, kalau ibu punya 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Menghasilkan berapa? Coba anak-anak bisa kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau anak-anak sudah mempunyai jawabannya, ayo kita cocokkan. Berarti 2 itu kita pangkatkan 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi 2 pangkat menghasilkan 2 pangkat 4. Apakah sampai sini anak-anak bisa memahami materi dari ibu? Kalau anak-anak bisa memahami materi dari ibu, maka selanjutnya kita masuk ke latihan. Ada 5 soal, anak-anak bisa kerjakan. Nanti pada pertemuan selanjutnya anak-anak bisa mengumpulkannya di meja ibu. Lalu sebelum ibu tutup, anak-anak harus tetap semangat walaupun kita pembelajaran kali ini menggunakan video seperti ini. Anak-anak harus bisa memahami materi dari ibu, karena materi ini akan terus berkelanjutan sampai pembelajaran selanjutnya. Nah, karena ini kita baru membahas mengenai 3 sifatnya, maka untuk sifat yang lainnya anak-anak bisa pelajari sendiri. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kelas. Mungkin cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.